Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya Khalid Sport 14 dan Bos Kecil 14. Terima kasih banyak yang sudah kemarin sudah menonton, sudah mendukung live-nya saya. Semoga kalian suka dengan berita-berita olahraga maupun dari semua ya tentang sepak bola. Oke? Nah, kali ini saya akan membahas tentang prediksi antara Australia versus Indonesia yang insya Allah akan digelar esok hari, gitu kan. Ini adalah kualifikasi yang dimana sangat dan sangat sangat membuat emosional ya. Bila memang kita bisa mengambil atau mencuri poin di Sydney, insya Allah kita akan mudah-mudahan akan melaju ke babak playoff selanjutnya ya, gitu kan. Nah, apakah timnas mampu dengan semua itu? Mari nanti kita bahas bersama-sama. Dan pastikan kalian stay tune terus di live-nya Khalid Sport. Ya, mudah-mudahan ini menambah inspirasi kalian semua, menambah wawasan juga tentang sepak bola, tentang olahraga apapun itu, gitu. Oke. Dan langsung saja ya kita bahas prediksi antara Australia versus timnas Indonesia. Nah, yang pertama saya ucapkan marhaban ya Ramadan bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini meningkatkan iman dan takwa kalian semuanya, dimudahkan dalam banyak hal, umurnya berkah selalu. Dan bagi yang tidak menjalankannya, semoga kalian sehat walafiat juga, selalu dimudahkan banyak hal, dan selalu toleransinya yang sangat oke kita semua. Oke. Ini adalah pertandingan pertama yang dimana nahkoda kita ini baru ya, nahkoda kita ini baru gitu. Nahkoda kita ini baru yaitu Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda ini. Semoga bisa melanjutkan kinerja dari Sintayong. Sudah waktunya kita dukung. Udahlah, nggak usah yang namanya kemarin gini kita membanding-bandingkan pelatih ini bagus loh, pelatih ini bagus loh. Udah nggak perlu lagi kayaknya. Kita udah saatnya fokus untuk timnas Indonesia, kita dukung sepenuh hati. Jujur saja nih, saya pribadi aja dukung timnas Indonesia itu udah lama banget. Dari yang namanya nggak kita punya timnas Indonesia 2 sampai sebelumnya juga udah saya dukung banget timnas Indonesia gitu. Bukannya apa, karena kita harus mendukung timnas Indonesia. Ya siapa lagi yang kalau kita bukan dukung ya kan, timnas kita sendiri. Kita harus mendukung timnas Indonesia itu sendiri gitu. Kali ini timnas Indonesia akan bertandang ke Australia. Semoga ya kita doakan bersama. Semoga timnas Indonesia mendapatkan poin penuh lah gitu untuk menjaga asa kita masuk ke babak playoff selanjutnya. Karena untuk ke peringkat 1 Jepang itu udah agak sulit, karena Jepang itu udah menang terus ya, hampir menang terus 5 kali pertandingan gitu kan. Iya, hampir menang terus ya. 1-2 seri, 1-2 menang gitu. Itu yang kita sayangkan nanti banyak beberapa pemain yang cedera, kena akumulasi kartu kuning, jadi nggak bisa ikut bergabung ya kan. Mungkin kalian juga merasa pengen banget ini gimana nih nanti kinerjanya Patrick Kluivert ini menahkodai timnas Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita otot-ototan nih. Prediksi lu siapa emang bang? Saya jujur kalau untuk saat ini nanti kita bahas ya Mas Abim. Maaf ya, nanti saya akan informasikan. Kita lanjut dulu. Dan timnas Australia juga banyak yang dirugikan. Salah satunya banyak pemain-pemain yang cedera juga gitu. Jadi ini adalah tim yang baru bergabung, diaspora yang kemarin juga yang sudah datang. Salah satunya juga Ole ya. Ya semoga ini menambah impact buat kita semua, buat timnas Indonesia, bahwa adanya pemain-pemain diaspora yang baru ini mampu menjaga keenakan permainan kayak gitu. Sudah, jujur sekali lagi saya ingatkan, sudah tidak ada yang kita harus yang bagusan inilah pelatihnya, bagusan inilah, udah nggak bisa saatnya seperti itu. Ayo saya mengajak semuanya, kita sebagai penggemar atau fans sepak bola, udahlah, kita udah nggak bisa membandingkan, karena kita udah benar-benar menatap ke depan, sudah deal dan sudah oke.
kita sudah punya pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Bukan dalam arti tanda kutip saya nggak suka STY dan lain-lain, enggak. STY saya suka banget, tapi kita harus benar-benar menjaga keenakan kita untuk nonton timnas walaupun nakodanya ganti gitu. Jangan sampai karena ada dua pelatih ini kalian suka STY, nggak suka PK dan lain-lain, kita jadi otot-ototan, gontot-gontotan, kurang asik gitu. Ayolah, saatnya kita dukung timnas Indonesia. Pertandingan ini sangat seru, bisa jadi menentukan juga ya. Kalau kita alhamdulillah bisa mendapatkan 3 poin, udah kita insya Allah ke babak yang lawan Bahrain yang tanggal 25 kita di kandang, lawan Cina juga, dan lawan Jepang. Ya mudah-mudahan dengan 3 poin yang kita ambil ini, kita dapatkan dari tandang ini, kita menambah energi dan semangat gitu. Ya saya itu aja sih. Jangan sampai ada hal yang nggak baik ya, intinya sih seperti itu. Yang mau nonton besok langsung juga silakan, yang mau ke Australia boleh mendukung dengan seperti itu, atau mau nonton di depan televisi, atau menonton yang sudah disediakan misalkan nobar dan lain-lain gitu. Ayo, oke. Nah, saya mengajak untuk kalian semuanya, kita mendoakan timnas Indonesia mendapatkan 3 poin. Jujur aja saya pribadi menunggu pertandingan itu untuk esok. Debutnya dari Patrick Kluivert patut kita apresiasi untuk kita lihat. Wah, ini kayak gimana nih gitu. Karena STY itu kan sudah melakukan proses yang cukup panjang gitu kan. Sudah melakukan proses yang yang notabene ya kita bisa lihat ya, kemarin-kemarin pertandingannya juga enak dan lain-lain gitu. Sudah melakukan proses itu, dan saatnya kali ini ya, mohon maaf ya, bukan saya ini menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau kalian punya menurut pribadi kalian sendiri gimana. Kalau menurut pribadi saya saat ini tuh sudah nggak ada yang namanya proses gitu ya, dalam arti bukan nggak boleh ya, tapi karena proses yang kemarin cukup panjang sudah dilalui oleh STY nih, hingga babak kita masuk ke babak playoff Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalkan Patrick Kluivert kita mendapatkan 3 poin, bukan berarti dalam tanda kutip kalian harus mencaci atau memaki STY juga. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita mendukung siapapun pelatihnya dari timnas Indonesia, siapapun manajemennya, siapapun yang di belakang, kita harus dukung. Meskipun kita tahu sendiri kita sangat antusias sekali untuk menonton timnas Indonesia, karena saya beberapa kali lihat ya, flashback sebentar, karena saya beberapa kali saya lihat itu kemarin waktu saya nonton ke timnas Indonesia yang di GBK itu antusiasme untuk seluruh pendukung timnas Indonesia itu luar biasa. Bahkan yang di Bahrain ini kemarin tiketnya sudah sold out, sudah habis. Berarti dalam tanda kutip semuanya ingin menonton timnas Indonesia gitu. Saat ini kita dukung timnas Indonesia dengan baik, oke? Nah, kita masuk ke prediksi yang pertama dari timnas Australia dulu ya. Menurut saya kita harus lihat kekuatan dari timnas Australia. Kita lihat dulu. Banyak yang bilang kalau kita ini akan kesulitan lawan timnas Indonesia, lawan timnas Australia. Benar sekali ya, kita semua pertandingan tidak ada yang mudah gitu kan. Bahkan yang kita anggap mudah kemarin pertandingan yang tanpa mengurangi rasa hormat kepada Cina, kemarin kita juga udah yang insya Allah 70-30 lah ya kita ke timnas Indonesia gitu. Tapi bola itu bundar dan akhirnya kita juga mendapatkan hasil yang kurang baik, kita kalah. Jadi kita nggak bisa mencepelkan pemain yang sudah masuk playoff begitu. Gitu. Nah, dari posisi kita lihat dari klasemen sementara aja udah kelihatan ya, Australia ada di urutan kedua dengan unggul 1 poin. Jadi gini. Kalau kita bisa mampu menghasilkan poin penuh, contohnya maaf ya 3 poin ya, maaf ya tanpa mengurangi mengecilkan Australia. Tapi kalau kita sudah 3 poin, kita bisa masuk ke babak selanjutnya, maaf dalam artian insya Allah aman lah kalau kita lawan
Bahrain bisa menang lagi sekali lagi, itu kita ya di posisi 4 lah, 4-3 lah, insya Allah udah aman gitu ya menurut saya ya. Ini kalau lawan Australia kita kita nggak dapat poin, satu atau bahkan kalah, kita nggak dapat poin sama sekali, kalah, kita itu udah yang dimana yang harus turun peringkat gitu ya. Menurut saya ini harus all out, benar-benar aduh, spiritnya on banget, on fire, harus on fire banget gitu ya. Australia sendiri adalah tim yang sangat kuat, atau dibilang langganan langganan Piala Dunia. Iya, dia bergabung dengan Asia seperti Korea, seperti Jepang, Arab, dia sering masuk ke Piala Dunia ya kan. Iran gitu-gitu ya, sangat dinanti-nanti lah gitu. Gini, jadi bukan timnas Indonesia saja yang dihuni oleh pemain-pemain baru gitu, tapi Australia juga. Kemarin ada sempat yang dipanggil itu, salah satunya apa namanya, Irakunda, Mikduk, terus Kirkati ya, dan Silvera, banyak sih. Karena badai cedera di Australia juga luar biasa banyak ya. Mau pertandingan lawan timnas Indonesia ini, dia juga lagi nggak baik-baik saja gitu, sama nggak baik-baik juga sebenarnya. Kalau kita nggak baik-baiknya karena kita adalah penggantian pelatih kemarin kan, yang kita masih euforia dengan dibawanya oleh STY gitu. Kalau Australia di badai cedera juga panjang, banyak gitu, dan ada pemain baru juga yang baru bergabung, itu juga kan harus menyatukan satu visi, agak sulit ya, sama kayak di timnas Indonesia juga gitu. Menurut saya pribadi ya, ini prediksi adalah menurut saya semuanya ya. Nah, kalau misalkan nanti ada hal yang sangat mengecewakan gitu, ya kita tetap harus dukung timnas Indonesia bagaimanapun gitu. Badai cedera yang dialami sangat banyak, salah satunya ya pemain-pemain dari Australia, Risgood, terus dan pelatih Australia Tony Popovic juga memanggil banyak pemain-pemain baru ya gitu. Salah satunya ya ada back ya kan, yang baru saja mendapatkan dibilang mendapatkan hal yang baik ya, iya, Piala Carabao Cup gitu kemarin. Enggak terlalu banyak dibahas ya, karena saya ingin bahas Indonesia sih gitu. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita beralih ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia banyak yang nggak bisa dimainkan. Saya dua Orat Mangun sama Hapner. Orat Mangun dan Hapner ini nggak bisa dimainkan karena akumulasi kartu gitu. Akumulasi kartu yang dimana dia harus benar-benar nggak bisa ikut main. Padahal kita juga membutuhkan Hapner juga kan. Ya dengan saya rasa pelatih Belanda itu kan suka dengan menyerang gitu ya. Salah satu formasi yaitu 4-3-3 ya kali ya, 4-3-3 sih. Itu tidak adanya Ragnar Orat Mangun, Justin Hapner yang scoring kartu, dan terus yang cederanya Egy Maulana Fikri, yang dimana menurut saya pemain timnas Indonesia yang lagi on fire itu yang ada di Dewa United, yang salah satunya Egy Maulana Fikri dan penyerangnya Bagas, itu lagi on fire ya menurut saya. Karena Egy, saya ngikutin pertandingan Liga 1 kemarin, beberapa momen dia sering golin gitu. Dan Bagas adalah Bagas itu sebentar, saya takutnya salah nama. Ya. Ya, betul, Bagas. Menurut saya pribadi yaitu Septian Bagas ya. Septian Bagas itu salah satu penyerang timnas Indonesia yang di Liga 1-nya, penyerang lokal ya. Ini penyerang ya, posisinya penyerang. Itu top skor loh. Dengan kalau nggak salah itu skornya golnya 7. Dan saya bukan sering mengikuti. Jadi kalau misalkan ada Liga 1 kan saya suka nonton tuh gitu. Jadi Dewa United itu Egy Maulana Fikri, Septian Bagas tuh sering golin itu gitu.
salah satu talenta yang luar biasa untuk penyerang timnas Indonesia. Mudah-mudahan ada tempat nanti pas lagi lawan Australia bisa main gitu di bisa main Septian Bagasnya. Semoga saja. Nah, kalau Egy Maulana Fikri ya dihantam cedera, saatnya mau bergabung malah cedera gitu ya. Semoga sih tidak apa-apa. Ini sudah jadi sudah jadi acuannya untuk Patrick Kluivert ya kan. Ini adalah pertandingan pertamanya di timnas Indonesia, dan beberapa pemain juga kemarin sudah masuk ke Sydney juga, sudah mulai latihan ringan mungkin ya. Ada yang baru bergabung, ada yang sudah bergabung gitu. Di sini kita lihat kinerja nanti dengan Patrick Kluivert dan Pastor ya. Saya sih pengen juga sih ngeliat asisten pelatih itu. Gokil soalnya, jujur aja. Saya seneng gitu ngelihatnya. Nanti kita lihat ya, semoga besok tuh ada pertandingan yang seru antara Australia timnas Indonesia, pertandingan yang lainnya juga. Jadi kita tidak menunggu. Paling gak enak tuh kalau menunggu kita lolos enggaknya dari pertandingan orang lain. Ya mudah-mudahan kita pas sampai akhir ngelawan Jepang kita nggak pakai nunggu timnas lain bertanding, kita apakah kita masuk ke kualifikasi lanjutan atau tidak. Itu aja sih. Nah, dengan tidak adanya Ragnar Mangun dan Justin Hubner, mungkin akan diganti oleh Ole gitu ya, tidak masuknya Strike juga. Ya, ini adalah persiapan yang matang yang sudah dilakukan oleh STY dan diestafetkan oleh Patrick Kluivert. Mudah-mudahan Patrick Kluivert ini mampu menjaga asa kita lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau yang ingin bertanya, kalau yang ingin komentar silakan, atau ingin yang dibahas tim kesayangannya silakan. Nanti saya akan bahas semuanya, akan saya bahas insya Allah satu persatu. Dan tadi ada pertanyaan, saya mendukung prediksi saya insya Allah timnas Indonesia bisa mencuri poin. Prediksi sih menang Indonesia sih, prediksi saya. Ini pribadi dengan adanya komposisi pemain yang sangat bagus ya, kualitasnya udah benar-benar bagus menurut saya. Apalagi yang kemarin baru dipanggil juga Ole dan lain-lain, ini menurut saya udah bagus banget gitu kan. Udah banyak yang bagus. Dengan bertambahnya pengalaman, salah satunya Marcelino yang sudah benar-benar main di menit bermainnya sudah makin banyak. Arhan juga makin banyak menit bermainnya di Liga Thailand sana. Yang disayangkan yaitu dia, kita kehilangan Hubner, Egy Maulana Fikri yang sedang on fire-nya, dan Ragnar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pemain-pemain lapisan yang telah dibawa, kita bisa menunjukkan kalau timnas Indonesia ini bisa melaju ke babak selanjutnya gitu. Yang paling seru sih nanti di back nih ya. Di back itu kan ada Arhan, kiri ada Verdong. Nah, kita lihat siapakah yang akan dipercayakan ya kan. Kalau untuk pemain tengah sih menurut saya yang masih ya Tom Hai ya, si Profesor itu masih layak dan bagus ya untuk umpan-umpannya gitu. Marcelo Ferdinand yang kemarin mencetak gol 2 di lawan Arab, ya kita harapkan juga ini juga jadi ajang pembuktiannya lagi dan on fire-nya lagi, apalagi disokong oleh Ole dan Septian. Kita lihat nanti ya, semoga ini menjadi menjadi langkah awal untuk Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia Garuda ini lebih terbang lagi seperti itu sih gitu. Oke, silakan terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk kita sama-sama prediksi Australia versus Indonesia. Semoga kalian suka dengan live saya, dan silakan yang ingin di-follow, silakan juga yang ingin berkomentar di-follow-in insyaallah. Mohon maaf kalau bila nanti ada komentar yang kelewat, saya minta maaf, dan saya juga tidak bisa menyapa satu persatu. Terima kasih banyak yang pasti untuk kalian yang sudah bergabung untuk nonton live-nya saya, oke?
Live ini khususan di sepak bola ya, TikTok ini yang saya buat gitu. Kalau menurut kalian gimana nih prediksinya? Ayo coba, apakah Australia mampu menang ataukah kalah? Coba kita lihat skornya ya gitu. Nah, bagi kalian yang nonton live-nya ini, gitu, dan yang insya Allah sudah follow setiap harinya gitu, atau setiap saya live gitu, kalian terus saya nanti kan ada saya posting di TikTok itu tentang prediksi ya, timnas Indonesia versus Australia. Silakan yang ingin komentar, insya Allah nanti ada hadiah menarik buat kalian semua gitu. Dan saya akan memberikan hadiah ya, kenang kecil-kecilan, nah gitu. Silakan yang ingin bertanya, saya kasih waktu yang insya Allah kita bahas bareng-bareng, oke? Ya, silakan yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Oke. Ini bagi yang belum tahu tentang susunan pemain atau pemain-pemain yang dibawa ke sana, yaitu ini saya akan bacakan. Ini line up juga, tapi ya ini hanya prediksi aja sih. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan ya mungkin ya mohon maaf gitu di sana. Ini prediksi saya aja. Mungkin menggunakan formasi 4-3-3 ya, di belakang yang sudah terbiasa ya, Jai, Rido, dan Verdong, dan alhamdulillah ada Mel Helgers, terus ada Kevin Dix. Yang tengahnya masih ada pemain-pemain yang saya rasa Tom Hai, Fajiander kan. Dan dipanggilnya Ricky Kambuaya di tengah juga ada. Dan untuk strikernya mungkin Septian Bagaskara atau Ole Romani Oxford, itu sih gitu. Nah. Oke, ini saya sebutkan nama-nama berikut ya, 29 pemain yang dipanggil sebenarnya kemarin gitu. Mungkin ada sampai saat ini ya, mungkin ada pengerucutan pemain hingga sampai ke Sydney nanti ya kan. Salah satu ada Dan James, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Mike Shea, Justin Hapner, Jai, Rizky Ridho, Kevin Dix, Eliano, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Nathan Joe, Shani Patinama, Kelvin Verdong. Dan pemain tengahnya ada Joe, Tom Hai, Ever Jenner, Ricky Kambuaya, Marceline Ferdinand. Untuk strikernya masih ada Septian Bagaskara, Dewa United tadi yang kita sebutkan tadi, Ragnar Mangun, Hoki Caraka, Stein, Ramadan Sananta, Ole Romani. Dan ini 29 yang kemarin itu sudah mengikuti sesi latihan ya dengan Patrick Kluivert. Kita lihat nanti kerucutannya gimana gitu. Dan untuk penjaga gawang ada Martin Paz, Nadio Argawinata, Hernando Ari, dan kemarin yang baru bergabung dari jadi WNI yaitu Emilia Audero, dan dia berada pemain Palermo Liga Italia Serie B gitu. Ya saya rasa itu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, dan kita saksikan besok setelah kita nonton, kita ulas bareng-bareng ya kan, ulasan untuk timnas Indonesia dan Australia versus Australia. Semoga apa yang menjadi doa kita dijabah dan kita bisa mampu masuk ke babak playoff selanjutnya timnas Indonesia. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat pagi yang udah bergabung untuk kalian semuanya. Semoga kalian sehat walafiat, Ramadannya lancar bagi yang menjalankannya, dimudahkan banyak hal, sehat walafiat, rezekinya lancar. Bagi yang tidak menjalankannya, dimudahkan dalam banyak hal, sehat walafiat, rezekinya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, gitu. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti TikTok saya, dan terima kasih banyak juga yang sudah
pantengin live-nya saya. Nah, nanti insya Allah kita ketemu lagi setelah pertandingan timnas Indonesia. Atau oh iya, yang kemarin sudah masuk atensi saya, yaitu untuk membahas Liga 2 yang sudah masuk, salah satunya Persijap Jepara yang sudah lama, dan Bayangkara kembali lagi ke Liga 1, dan sang juara PSIM Yogyakarta yang sudah menunggu lama banget untuk masuk ke Liga 1 kembali gitu. Boleh yang kalian ingin bertanya, boleh juga kalian ingin timnya apa yang mau dibahas, kita akan bahas insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat dan nonton di live-nya saya. Oke, terima kasih banyak untuk kalian. Saya pamit, saya Khalid Pot, undur diri. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.